Welcome to my channel. By Chris Cinema. Ini adalah penjara paling aneh yang pernah saya lihat. Pria dan wanita berada di satu sel yang sama, kamar mandi dan toilet yang sama. Mereka menggunakan bersamaan. Tidak ada seorang pun di sini yang bertanya tentang privasi. Semua orang seperti bayi yang baru lahir. Jika ada yang mengira ini adalah surga, kalau begitu maka Anda salah. Setiap saat Anda akan dipukuli tanpa ampun di sini. Alasannya hanya karena penjara itu menyenangkan. Ada 3 senapan otomatis di atas. Kalau ada yang ingin melarikan diri, dalam hitungan menit dia akan tertembak senapan ini. Pemeran utama Mona baru saja masuk ke penjara ini. Salah satu kepala petugas menjerat lehernya dengan tali, membuatnya berlutut di tanah. Kepala penjara mulai membuka resleting pakaian. Mona tahu apa yang ingin dilakukan kelapa ini. Dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Protagonis pria Jack menyelamatkannya. Mona akhirnya selamat, dan Jack dalam masalah besar. Dia dikurung dalam sangkar baja di bawah sinar matahari, sambil memegang batu besar di kedua tangan. Jika saja dia tidak bisa menahannya, maka dia akan tertimpa batu besar ini. Untuk memberikan contoh kepada pendatang baru, komandan penjara memilih salah satu gadis. Di bawah perintah komandan penjara, tahanan wanita harus menghafal aturan penjara. Karena sedikit kesalahan ketika menghafal, gadis itu langsung dipukul, sampai wanita yang terbaring di tanah dan mati. Kejadian ini membuat semua orang takut. Hugo bahkan lebih ketakutan dan merusak mentalnya, ketika hendak membersihkan ikan. Dia bahkan memakan isi perut ikan itu, dan berkata jika ini enak. Setelah Jack dijemur seharian, dia dibawa kembali ke sel. Dia sangat dehidrasi dan kelelahan. Dia hanya bisa merangkak perlahan. Mona memapahnya ke kasur, dan berterima kasih padanya. Jackku mohon, jangan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Mengapa kamu peduli dengan apa yang mereka lakukan terhadap saya? Mengapa kamu peduli padaku pagi ini? Keduanya tersenyum. Bagi mereka yang melarikan diri dan tertangkap, hukuman mereka lebih kejam. Ini adalah permainan sepak bola yang aneh. Kaki si keriting ditutupi dengan 2 bola plastik. Ada banyak bensin di dalam bola. Permainan pun dimulai. Petugas penjara boleh bermain sesuka hati. Dia harus mencoba untuk memastikan bahwa minyak dan gas dalam bola tidak bocor. Tetapi petugas yang bermain terlalu banyak. Dia tidak bisa berdiri bahkan ketika dia ditendang. Apalagi menjaga bola. Mona tidak tahan melihatnya. Jack membalikkan kepalanya, karena ini adalah permintaan petugas. Itu membuat para tahanan merasa takut dan jangan berani berpikir. Setelah beberapa saat si keritingnya lelah dan tidak bisa berdiri, dia tertunduk di tanah. Saat itu juga komandan penjara langsung menyalakan api ke tanah. Dengan ledakan keras bola plastik, si keriting terbakar menjadi abu. Ini adalah hukuman untuk tahanan yang melarikan diri. Setelah semua orang tertidur di malam hari, Mona baru berani menggunakan kamar mandi. Jack membantunya berjaga di pintu. Saat itu beberapa penjaga datang. Jack belum sempat berbicara, mereka langsung menutup mulutnya. Petugas penjahat tua masuk ke kamar mandi, dan bersiap melecehkan Mona. Tetapi Mona langsung menendang kemaluannya. Si petugas tua ini kesakitan. Mona bergegas keluar dari kamar mandi, dan jatuh ke pelukan petugas komandan botak. Untungnya mereka hanya masuk dan tidak melakukan apapun. Jack langsung memeluk Mona dan menenangkannya. Hal paling menakutkan di penjara adalah game Battle Royale. Ini adalah permainan kucing dan tikus. Kali ini sebanyak 5 orang dipilih. Jack dan Mona juga ada di antara mereka. Begitu perburuan dimulai, mereka bisa lari ke hutan melalui gerbang langit. Semakin jauh Anda berlari, semakin aman. Selama kamu tidak diburu sebelum gelap, maka mereka boleh pergi. Beberapa orang memasuki hutan secara berkelompok, pemburu dengan senjata. Beberapa orang yang memasuki hutan berpacu dengan waktu. Jack berusaha menghindari pengejaran, memanjat tebing. Tetapi kepala petugas bisa melihatnya dengan sebuah teleskop. Kepala petugas tua ini membidik dan menarik pelatuknya. Tetapi agar permainan ini semakin menarik, dia sengaja tidak menembak tepat ke arah Jack. Jack melompat ke dalam sungai. Jimmy melarikan diri ke hutan. Dia akan melakukan penyergapan dan mendapatkan senjata. Dia sengaja menginjak tanah dulu. Kemudian dia memanjat pohon. Ketika petugas pengejar dan menemukan jejak kaki, baru saja kepala petugas ini mendapatkan laporan. Tiba-tiba Jimmy langsung melompat di belakangnya, merebut senjatanya. Jesse melompat keluar dan bertemu dengan Jimmy. Dia ingin bekerja sama dengan Jimmy untuk saling menjaga, tetapi Jimmy langsung menolaknya. Dia merasa Jesse hanya akan menambah bebannya. Lebih baik dia berjuang sendirian. Sepertinya dia terlalu mudah. Saya tidak mengerti alasan mengapa pria dan wanita tidak lelah melarikan diri. Jesse berdiri di area terbuka.
siluman monyet mengendarai bulldozer. Melihat itu, Hugo langsung menunduk di tanah dan meloloskan diri. Si monyet melompat turun. Kemudian Hugo langsung menusuk kakinya. Tetapi Hugo ditendang ke tanah oleh si monyet. Glenn ingin membuat ini semakin menarik. Dia tidak ingin langsung menghabisi Hugo. Saya belum pernah melihat cara kejam seperti itu. Siluman monyet sengaja merusak sepatu Hugo dan mematahkan jari kakinya. Kemudian memakannya. Si monyet bahkan merasa daging kaki itu seperti daging burung. Agar permainan ini semakin menarik, Glenn membiarkan Hugo berlari di depannya dengan kaki pincang. Sedangkan dia mengejar dengan bulldozer. Hugo mulai kelelahan. Mereka terus mengejarnya dengan bulldozer. Ketika Hugo tidak bisa melarikan diri lagi, dia dipukuli oleh siluman monyet dan jatuh ke tanah. Dengan beberapa pukulan, Hugo pun mati. Jimmy memegang senjata seperti memenangkan lotre. Dengan senjata, dia menembak terus-menerus. Dia kemudian menyelinap di rumput-rumput. Tetapi dia tidak menyadari ternyata komandan tua dan wanita iblis ini menemukannya. Dalam satu waktu dia dikepung oleh dua orang. Lalu wanita iblis mengambil kesempatan ketika Jimmy mengganti pelurunya. Dia menunggangi kuda dan berlari ke hadapannya. Wanita iblis itu menembak dan mengenai rumput. Lalu mengambil kesempatan lagi dan menembak ke arah Jimmy. Panah itu mengenai Jimmy tetapi tidak fatal. Jimmy tidak sanggup lagi mengambil senjata karena kesakitan. Belum berjalan jauh, tiba-tiba komandan tua mengendari mobil, dan menabrak Jimmy hingga mati. Mona melompat ke sebuah lubang. Ternyata komandan kepala botak mengikutinya. Sedangkan Jesse yang lelah menemukan sebuah danau. Dia bermaksud ingin minum air dan beristirahat. Tiba-tiba wanita iblis telah datang di hadapannya, lalu menembak panah ke arah Jesse. Dia takut dan lari. Wanita iblis semakin semangat mengejarnya. Dia sengaja menembak ke sisi lain. Pemburuan ini membuatnya merasa senang. Jesse sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Ketika wanita iblis mengisi panah, Jesse bergegas melarikan diri. Wanita iblis naik ke kuda dan mengejarnya hingga ke hutan. Jesse kelelahan dan tidak bisa lari lagi. Dan wanita iblis merasa sudah cukup bermain-main. Jesse terus-menerus memohon padanya. Wanita itu masih mengambil panah. Jack sedang berlari, dihentikan oleh siluman monyet yang bersembunyi di balik pohon. Jack sama sekali bukan lawannya. Jack dipukul dan ditarik sampai ke sudut pohon. Glenn bermaksud ingin menabrak dengan bulldozer. Di saat berbahaya, Jack mematahkan ranting pohon dan menusuk mata siluman monyet. Siluman monyet kesakitan, sedangkan bulldozer tidak bisa dihentikan, dan seketika langsung menabrak siluman monyet. Jack mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mona datang ke ladang tebu dan bergegas masuk ke dalam. Tetapi dengan cepat komandan gemuk dan komandan botak mengejarnya. Untuk memaksa Mona keluar, kepala botak sengaja menyalakan api. Saat itu juga Jack datang. Melihat apa yang dilakukan komandan botak, Jack kemudian masuk ke dalam ladang. Asapnya semakin banyak. Mona hendak berdiri dan bernapas, dan bertemu dengan komandan gemuk. Komandan gemuk itu ingin mengambil kesempatan melecehkan Mona. Untungnya saat itu Jack tiba tepat waktu. Dia merebut senjatanya dan menembak komandan gemuk. Jack mengandeng Mona dan kabur. Api tiba-tiba mengepung komandan gemuk. Seketika hanya teriakan yang tersisa. Komandan botak melihat mereka kabur. Dia tidak sempat mencari si gemuk dan mengejar mereka dengan pisau besar. Jack dan Mona melompat ke air dan pergi ke hilir. Ketika mereka sampai di ujung sungai, mereka menyadari, ini sebenarnya sebuah pulau. Artinya mereka tidak bisa kabur dari sini sama sekali. Saat itu juga, komandan botak mendatangi mereka. Melihat Jack tidak memiliki senjata, Jack juga berbicara tentang seni bela diri. Komandan botak memutuskan menyingkirkan parang dan maju. Selama pertarungan keduanya jatuh ke air. Jack terus-menerus diceburkan ke dalam air. Pada saat kritis Jack menyentuh batu, memukul kepala botak dengan kuat, kemudian melarikan diri. Komandan botak terpaksa menembak. Mona mengambil parang yang ada di tanah. Tepat ketika komandan botak ingin menembak, Mona menebas tangan botak dengan kuat. Jack dan Mona tidak berencana bersembunyi lagi. Mereka memutuskan untuk mengambil inisiatif. Mereka juga bertemu Glenn dengan buldozernya. Glenn terus menembak dari belakang. Jack membiarkan Mona menarik perhatian Glenn. Tepat ketika Glenn akan menembak, Jack perlahan-lahan mendekati Glenn dari belakang dan menebas Glenn. Saat ini mereka telah mendapatkan mobil dan senjatanya, berjalan ke arah penjara dan menembak. Sesampainya di penjara mereka langsung menabrak pintu. Para tahanan mulai memberontak. Beberapa jet tempur mulai lepas landas. Mereka akan mendukung kamp konsentrasi. Di bawah kepemimpinan 4 penjahat, mereka membuka gudang senjata. Mereka mengambil senjata dan mulai menyerang dengan kejam. Ketika Mona datang untuk menghancurkan ruang pemantauan, wanita iblis itu mengikuti. Tidak disangka Mona dengan mudah mengalahkannya. Walaupun banyak petugas yang tiba, tidak ingin kalah, para tahanan mati-matian melawan. Selama pertempuran antara kedua kelompok,
Jack menghabisi kepala petugas tua. Melihat mereka melepaskan bom, Jack dan kawanan buru-buru bersembunyi di hutan. Petugas saja memasuki hutan untuk mencari mereka. Tiba-tiba mereka dibom. Akhirnya Jack dan teman-temannya menang. Sejak itu, mereka menjalani kehidupan yang bahagia di pulau itu. Film perburuan ini pun berakhir sampai di sini. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Jack tidak tahan dengan kebrutalan sipir. Dia memberontak dan mengalahkan para petugas sipir. Film ini mengajarkan kita, tidak akan ada akhir yang baik. Baiklah, saya Xiao Yu. Silakan berikan komentarnya. Thanks for watching.